Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I hope all of you are in good condition to join this video. Beginning a video because today we're going to learn about chapter 9 and the title of chapter 9 is What is it? And actually the material is about factual report text. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang chapter ke-9 yang berjudul What is it? Yaitu materinya tentang factual report text. Okay, before we begin the material, let's pray together. Let's begin. Okay, Amin. Finish. Thank you. Now, does anyone know what is factual report text? Okay, the definition of factual report text. Factual report text, or commonly called as report text, is text which presents some information about a thing, person, animal, scientific phenomena, or social condition. The information based on the result of observation and analysis. Ya, jadi factual report text atau biasa disebut report text adalah teks yang menjelaskan beberapa informasi tentang barang, orang, binatang, fenomena tertentu, atau kondisi sosial. Nah, ini informasinya harus berdasarkan hasil dari observasi dan juga analisis. Okay, the purpose of report text. The purpose of factual report text is to give some information to the reader. Tujuan dari factual report text adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca. The general structure of report text. Untuk general structure itu ada dua. Yang pertama adalah general classification, yang kedua adalah description. Nah, general classification, this part contains the idea or the topic that will be explained in the text. This part usually written as beginning of the text. Jadi, bagian ini mencakup gagasan atau topik dari yang dijelaskan pada teks. Bagian ini berada pada awal teks. Jadi pokoknya si general classification ini isinya tuh seolah penjelasan dari apa yang bakal dijelaskan di deskripsi seperti itu. Nah, untuk deskripsi, this part contains the explanation of the information based on the topic. This part will be written after the general classification. Bagian deskripsi ini, bagian ini mencakup penjelasan dari informasi pada topik. Bagian ini ditulis setelah general classification. Nah, jadi untuk yang pertama, general classification itu seolah judul dari topiknya atau mencakup gagasan atau topik dari yang dijelaskan pada teks. Ini pasti berada di awal, di paragraf pertama ataupun kalimat pertama dari teks itu. Nah, untuk deskripsi ini seolah penjelasan dari general classification, jadi dijelaskan lebih lengkapnya, dideskripsikan. Nah, ini ada di bagian setelah general classification. Oke, biar nggak bingung, kita lanjut ke contoh. Oh, sebelum ke contoh, di sini ada characteristics of factual report text. Jadi ada karakteristik of factual report text. Sejauh ini kurang lebih ada 3. Pertama, using simple present tense, menggunakan tenses simple present, yang mana dengan rumus subject plus verb 1. Kalian pasti udah pada mempelajari simple present tense. Oke. Yang kedua adalah some of use action verbs to describe behavior or act. Beberapa kalimat atau beberapa kata menggunakan action verbs. Apa itu action verbs? Yaitu kata kerja tindakan. Menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan kebiasaan atau tindakan. Nah, yang ketiga, objective based on fact. Nah, si teks ini harus objektif berdasarkan fakta, yaitu fakta yang didapatkan dari analisis atau observasi seperti yang dijelaskan di definisi di awal tadi. Nah, biar nggak bingung, kita lanjut ke example. And here's the example of report text. Nah, pertama di sini ada 2 ya. Di bagian kiri ada 2, ada general classification, lalu di bawahnya ada description. Sesuai dengan yang ada di generic structure tadi, yaitu ada 2. General classification adalah seolah topik yang akan dijelaskan di deskripsi. Nah, description adalah deskripsi dari topik tadi. Oke, kita baca bareng-bareng. Elephants are the largest land animals on Earth. They have the largest brains
of animals. Elephants talk to each other. Researchers have discovered more than 50 different types of calls that they use to communicate with each other. Their trunks are strong enough to pick up trees but sensitive enough to pick up a flower. They use them as tools to sweep paths, to scratch themselves, to swat flies, and to throw in the dirt. They are a good swimmer and use their trunks like snorkels. They live together in family groups. They help each other when in trouble. They join together to care for and rescue their young. Oke, diulangi kembali. Jadi di sini ada general classification, general classification, juga description. General classification ini adalah soal topik awal dari teks yang akan dijelaskan. Nah, deskripsi adalah deskripsinya. Description ini adalah deskripsinya dari topik yang tadi sudah dijelaskan di awal. Seperti itu kurang lebih. Nah, untuk teks ini menjelaskan tentang elephants. Oke, sudah mengerti ya? Apabila belum mengerti, silakan untuk diulang lagi videonya. Apabila sudah mengerti, silakan untuk lanjut ke tugas. Nah, task. For the task, write all of the material on your textbook, take picture and submit it into your Google Classroom. Jadi tugasnya cuma tulis materi yang ada di PPT ini yang sudah saya jelaskan tadi, lalu dipotongkan, lalu di-upload di Google Classroom. Hanya seperti itu saja. Oke. Thank you for attention. Apabila sudah mengerti, lanjut ke tugas. Apabila belum mengerti, silakan untuk diulang lagi videonya. Oke, thank you for your attention. And don't forget to do the task. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.